Wow. Sudah dikasih oleh Tuhan, kita membuka Alkitab kita. Saya ingin berbicara terus dalam tema yang kita punya dalam Kejadian pasal yang ke-41. Sudah kita baca dalam bahasa Indonesia. Saya baca dalam bahasa Indonesia, sudah bisa lihat di screen sih dalam bahasa Inggris. Kejadian 41. Saya baca ayat yang ke-38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Jadi Firaun berkata kepada Yusuf, karena Yusuf mengartikan mimpi daripada raja, di mana para magician, sudah lihat magician sekarang masih bekerja sudah dengan tanda-tanda yang mereka buat. Tetapi waktu Raja Firaun panggil para magician, para orang-orang pandai, orang berilmu, orang-orang yang hebat yang ada di Mesir, karena saat itu Mesir negara yang super power, sudah dikasih oleh Tuhan. Sampai sekarang magicnya masih jalan. Sebab saya mendengar seorang pendeta yang baru dari sana, dia dengan mata kepala sendiri dia lihat ada seseorang, dia mau minum Coca-Cola terbang di jalan, sudah datang kemari dan datang di tangannya sudah. Kemudian Yusuf memberikan arti yang luar biasa, yang memberikan jalan keluar apa yang raja mimpi itu, karena trouble dalam hatinya. Nah, mungkinkah kita mendapat seorang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kemudian kita baca terus dulu ayat yang ke-39. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya itu kepadamu, tidakkah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau? Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyat akan taat. Hanya tahta inilah yang kelebihan padamu. Sudah kita tahu dalam perjanjian lama sudah dikasih oleh Tuhan bahwa Roh Allah belum tinggal dalam hidup manusia. Kita melihat bahwa Roh Allah bisa ada dalam hidup orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, saudara. Tapi berbeda kita yang hidup dalam perjanjian baru, saudara. Karena dalam perjanjian lama Tuhan pilih orang, saudara. Tapi dalam perjanjian baru semua kita dipilih oleh Tuhan. Berkata sudah dikasih oleh Tuhan, been born again, not of the corruptible seed but incorruptible. Jadi kita Tuhan lahirkan dari firman-Nya, dan kita semua new creation. Jadi dalam perjanjian baru Tuhan tidak pilih-pilih orang, kita semua new creation. 1 Petrus pasal yang pertama ayat ketiga dikatakan bahwa Tuhan lahirkan kita, sudah dikasih oleh Tuhan dengan firman-Nya yang hidup, oleh kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Alkitab berkata bahwa Allah tinggal dalam hidup kita. Paulus berkata, don't you know your body is the temple of the Holy Spirit. Dalam 1 Petrus 2 dikatakan, you are chosen generation. Jadi dalam perjanjian baru Tuhan tidak pilih-pilih orang. For God so loved the world and He gave His only begotten Son. Itu nyata dalam perjanjian baru. Dia cinta kita, dan ketika kita percaya kita diselamatkan. Yesaya pasal yang ke-54 sudah, Yesaya 5 ayat yang ke-17 sudah lihat. No weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment you shall condemn. This is the heritage of the servant of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. Jadi kita lihat orang yang Tuhan pilih, Tuhan berkata Tuhan berikan mereka righteousness. Sebab tanpa Tuhan punya righteousness, the rightness of God, maka Roh Kudus tidak bisa tinggal dalam hidup kita, karena dosa belum diselesaikan. Tuhan tidak bisa menyatu dengan dosa. Sebab itu dalam perjanjian lama Tuhan tidak bisa tinggal dalam hidup manusia. Saya katakan kecuali Tuhan pilih dan Tuhan berikan, Tuhan punya righteousness. Ayat 15. And he believed in the Lord, and he accounted it to him
for righteousness. Lihat, ketika Abraham percaya, maka Tuhan perhitungkan itu righteousness. Jadi Tuhan berikan, Tuhan punya righteousness kepada Abraham, sehingga dia bisa menjadi sahabat Tuhan. Kita kenal kan? Ada bahwa Abraham bisa menjadi sahabat akan God Almighty, Holy God, Tuhan yang besar. Kenapa? Karena Tuhan berikan, Tuhan punya righteousness. For He made Him who knew no sin to be sin for us, then we might become the righteousness of Him. Righteousness of God, satu privilege, satu berkat yang luar biasa. Kita hidup di zaman Tuhan Yesus yang telah datang mati buat kita. Sudah tidak punya empty life. Holy Spirit adalah Allah the beauty daripada gereja Tuhan. Dan saudara, kalau kita kembali dalam ayat tadi, saudara, lalu berkatalah Firaun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Ini Daud yang ada di dalam. Dia tidak berkata, Tuhan jangan ambil saya punya tahta, jangan ambil saya punya kekayaan, jangan ambil saya punya kerajaan. Dia tidak berkata seperti itu, tapi dia berkata, Tuhan jangan ambil rohmu yang ada padaku. Sebab itu orang yang roh Allah ada hidup dalam hidupnya, impossible dia punya defeated life. Impossible dia punya poverty life. Hidup yang susah, impossible. Lihat Yusuf, walaupun 2 tahun di penjara dilupakan, tapi karena roh Allah ada dalam hidupnya. Ingat, di tengah-tengah kacaunya dunia ini bagaikan Babel, tapi roh Allah ada tinggal dalam hidup saudara. Daniel 4 ayat yang ke-8. But at least Daniel came before me. His name is Belshazzar, according to the name of my God. Kita tahu bahwa nama Daniel diganti oleh Raja Nebukadnezar Belshazzar dalam pasal yang keempat ini. Sudah ganti Belshazzar, walaupun namanya mau diganti, mau rubah dia punya keadaan, sudah, tapi dunia tidak bisa impart something dalam hidupnya. Sudah. Kenapa? Karena Alkitab berkata, in him, di dalam dia is the spirit of the Holy God. Dengan dia punya kecanggihan, dengan dia punya skill dan berbagai macam hal, tetapi dunia akan mengalami problem di mana dunia tidak dapat menjawab masalah yang sedang terjadi dalam dunia ini. Tapi sudah dikasih di tengah-tengah keadaan seperti itu, maka sudah akan lihat, sudah ada jawaban, saudara. Tetapi Stefanus yang penuh dengan roh Allah, sudah, roh Allah telah tinggal dalam hidup kita. Kita semua mengalami baptisan Roh Kudus ketika kita percaya, itu satu kali. Tapi penuh dengan roh Allah itu sudah dikasih oleh Tuhan, yaitu setiap hari. Tapi sudah, kalau kita membiarkan dia yang pimpin hidup kita, dia yang tell something dalam hidup kita. Seperti Petrus berkata, karena engkau yang mengatakan aku buat. Karena Tuhan mengatakan dia buat, maka perkara yang besar terjadi. Dan bukan hanya itu yang dialami oleh Stefanus. Saudara, Musa melihat laut terbuka. Ketika Tuhan berkata, angkat tangan dan belah itu laut, maka laut itu terbuka. Bangsa Israel melihat, maka Mesir pun melihat hal yang besar terjadi. Maka saudara, waktu Stefanus bukan hanya seperti itu. Stefanus bukan hanya sungai yang terbuka, bukan hanya laut yang terbuka, bukan hanya kapak yang timbul, tapi Alkitab berkata dia penuh dengan roh. Karena roh Allah ada di dalam hidupnya, dia melihat langit terbuka, saudara. Dan dia melihat sorga, dia melihat akan kekekalan, dia melihat God Almighty, dia melihat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka sudah dikasih, kenapa dia bisa? Karena Roh Kudus connected dia dengan kekekalan. Sudah dikasih. Jadi Roh Kudus yang ada dalam hidup kita bukan satu roh yang biasa, sudah dikasih oleh Tuhan. Dia Stefanus. Apa roh yang ada pada Stefanus berbeda dengan roh yang ada pada kita? Sehingga kita punya defeated life. 5 tahun kita tidak bisa keluar dari sakit penyakit. Kita tidak bisa keluar dari masalah. Kenapa? Sudah dikasih oleh Tuhan. Apakah berbeda roh Allah yang ada pada Stefanus dengan roh Allah yang ada pada kita? Young generation, this world is yours.
Ya, jangan optimis, jangan kita pasif. Sudah dikasih oleh kita optimis, kita burning, sudah menghadapi keadaan dunia walaupun apa yang terjadi. Jangan masalah sedikit dengan apa yang kita hadapi orang college, itu orang dunia. Tapi beda dengan anak raja di atas segala raja. Yesus berkata, aku pergi kepada Bapa. Kamu akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Dan lebih besar daripada itu kamu akan lakukan. Kenapa? Karena aku pergi kepada Bapa. Waktu Yesus pergi kepada Bapa, dia berkata, aku akan minta kepada Bapa dan memberikan kepadamu Allos Parakletos. Dan dia telah ada bersama dengan kita. Dia ada dalam gereja ini. Dia ada bersama dengan saudara. Saudara bisa melihat mujizat hari ini. Saudara pulang di rumah, saudara bisa melihat mujizat. Amin, saudara. Ya. Allah telah mengutus malaikatnya untuk mengatur mulut singa-singa itu. Sudah perhatikan. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja aku tidak melakukan kejahatan. Ayat yang berikut 24. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Ayat yang ke-26. Kemudian Raja Darius, ini pasal yang keempat, Raja Nebukadnezar. Jadi pasal yang ke-6 yang kita baca ini Raja Darius. Sudah, jadi Daniel dia hidup dalam 3 kerajaan. Dia punya nama, berdasarkan nama daripada dewa mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Ayat yang berikut 27. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup dan yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ayat yang berikut. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Allah telah mengutus malaikatnya mengatuk mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Mengutus malaikatnya, dikatakan his angel untuk tutup mulut singa. Singa yang lapar, sudah. Tuhan utus, Tuhan punya malaikat tutup itu mulut singa. Dikatakan his angel. Alkitab kalau bicara tentang angels pakai S, berbicara tentang malaikat-malaikat. Dan banyak kali Jibril, Mikael diutus, dikatakan an angel. Tapi kalau dikatakan his angel atau the angel of his presence, itu siapa? Kita sudah belajar. Itu adalah Holy Spirit. Mengutus sisanya. Ini manifestasi. Raja melihat roh Allah ada dalam kehidupan pada Daniel. Dan saudara, roh yang sama, spirit yang sama. Pada waktu Stefanus sudah mau dirajam dengan batu, maka mereka melihat mukanya seperti muka malaikat. Yaitu Tuhan, mereka tidak bisa gambarkan itu glory. Mereka berkata mukanya seperti malaikat. Bukankah Roh Kudus dikatakan dia spirit of glory? Mana? Bukankah sudah dikasih sehingga sedang mengaum untuk menghancurkan hidup saudara, rumah tangga saudara, keluarga saudara, finansial saudara, hidup saudara, kesehatan saudara, keadaan dunia, gempa bumi, dan semua yang sedang mengaum bagaikan singa. Tapi saya mau berkata kepada saudara, bagi saudara, maka Tuhan punya angel telah tutup mulut itu singa-singa. Roh yang sama, angel yang sama ada bersama dengan kita, sudah dikasih oleh Tuhan. Siapa yang mau halangi hidup saudara? Siapa yang mau halangi perjalanan hidup saudara? Dia boleh mengaum, datang di rumah saudara, datang mau menghancurkan finansial saudara. Dia bisa mengaum, sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi Daniel berkata, oh his angel telah tutup itu mulut singa. Walaupun dia kelaparan, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan Daniel diangkat, Daniel diberkati.
Daniel mendapat jabatan. Kenapa? Sudah dikasih oleh Tuhan. Karena Tuhan punya angel ada bersama dengan dia. Oh, di mana saudara pergi berada, saudara buka usaha, saudara bekerja, maka Tuhan punya angel, His angel ada bersama dengan saudara, ada menyertai saudara. Tidak ada yang bisa saudara menghalangi dan menghambat hidup saudara. Haleluya. Saudara percaya dia ada di sini? Petrus ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Karena hati raja senang ketika dia membunuh Yakobus, menyenangkan rakyat. Dia tangkap Petrus dan bawa. Sudah. Tapi singkat cerita Alkitab berkata, baca kisah 12. Maka pada waktu malam, bukan dikatakan an angel, bukan dikatakan angels, sudah, tapi dikatakan the angel of God masuk dalam penjara itu. Petrus dalam penjara, dia tidur enak. Sekarang orang masalah sedikit frustrasi. Apa masalah finansial? Terjadi perang dalam rumah. Ambil jalan pintas. Tapi Petrus dalam penjara, dia tidur enak. Kenapa saudara? Karena Alkitab berkata roh Allah ada dalam hidupnya. Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tapi the spirit of power, love, and sound mind. Sebab itu dia bisa tidur. Di mana ada roh Allah, di sana ada kemerdekaan. Sebab itu sudah dikasih oleh Tuhan. Saya mau declare di pagi ini, in the name of Jesus Christ of Nazareth, Satan, spirit of infirmity, spirit of darkness, lose your hand to God people in the mighty name of Jesus. Spirit of poverty in the name of Jesus, lose your hand. This is God people. Dan roh Allah ada di sini, ada dalam hidup saudara. Saudara terlepas, saudara pulang dengan lega, saudara sehat, saudara kuat. The angel of God yang ada pada saat itu, dia sama. Pintu tidak bisa tutup, rantai tidak bisa ikat saudara, tidak bisa ikat, tidak ada. Pintu harus terbuka ketika dia mau lewat. Saudara, apa yang mau saudara buat? Karena pintu terbuka, tidak ada yang bisa hambat hidup saudara. Amin. Dan setiap singa yang merusak hidup saudara sudah dikasih oleh Tuhan, mulut mereka sudah ditutup. Setiap pintu yang orang mau tutup saudara sudah dikasih oleh Tuhan. Maka ketika saudara datang, maka itu telah terbuka saudara. Karena apa? Roh Allah ada dalam hidup saudara. Agree? Roh Allah ada dalam kamu. Nah, angel yang ada di gua singa dana ada dalam kamu. Agree? Coba deh Pak. Selamat. Receive in the name of Jesus. Jadi kita optimis hadapi dunia ini. Tuhan Yesus berkata, kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia ini. I have overcome the world. Tidak ada seorang seperti Tuhan kita Yesus Kristus. I love Jesus. Dia berkata, I have overcome the world. The world. Banyak orang kuat meruntuhkan saudara-saudara lebih kuat lagi. Tetapi ketika orang itu, yakni Sadrak, Mesak dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala itu dengan terikat. Sometimes kita ada di arena seperti itu saudara. Tapi ingat, greater is He that is in you. No weapon formed against you shall prosper. Percaya saudara. Just believe. Itu sudah akan mengherankan banyak orang. Kenapa? Karena ada roh Allah dalam hidup saudara. Amin saudara. Ini hidup kita saudara. Jangan pesimis. Anak raja. Jangan lihat masa lalu saudara. Jangan condemn hidup saudara. Setan tahu masa lalu saudara, tapi dia tidak pernah tahu saudara punya future. Kalau dia tahu Petrus bisa keluar dari penjara, dia tahu hambatan yang lain, atau dia kasih bangun semua penjaga-penjaga. Tapi dia tidak tahu sudah dikasih oleh Tuhan, sudah punya future. Banyak kali kita izinkan setan pakai hidup kita untuk cerita orang punya masa lalu. Tuhan sendiri sudah lupa. Sudah. Di tengah-tengah dapur api, di tengah-tengah tantangan, apa yang dunia mau buat dalam hidup saudara,
Tsunami bisa datang, menghancurkan rumah, saudara, menghancurkan usaha saudara, menghancurkan apa saja. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini dipanaskan 7 kali akan dapur api. Tapi sudah dikasih oleh, dia melihat yang ada bersama dengan mereka. Ini manifestasi di mata raja, karena ini ada dalam kehidupan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu the Spirit of God. Tetapi ketika dia keluar, dia muncul, maka raja melihat, wah, itu anak Allah ada bersama dengan mereka. Di tengah situasi keadaan apapun, hancur ekonomi, wah, politik dan semua, tapi sudah dikasih oleh raja melihat bahwa ada anak dewa, ada God bersama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apakah itu God berbeda dengan God yang ada bersama dengan kita? Oh, di tengah-tengah ancaman apapun, maka mereka akan melihat bahwa anak dewa ada bersama dengan kita. Nah, dia katakan, don't let the devil destroy your home, your children, and your health. Don't let. Karena Tuhan berkata, I give you power to trample on serpent and scorpion and over all the power of the enemy. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan, sudah makanya saya prosper. Apa yang saya buat berhasil, saya prosper, saya diberkati. Kenapa? Saya tidak sendiri, bukan dengan kuat dan gagah, tapi saya bersyukur Roh Allah telah hidup dalam hidup saya. Di tengah keadaan dan situasi apapun, saya selalu keluar sebagai pemenang. Oh, haleluya. Kemana sudah mau pergi, sudah takut? Sekarang saya, ketika saya melangkah, tanah yang saya pijak, itu saya punya. Kenapa sudah dikasih oleh? Kalau saya pijak, Tuhan ada bersama dengan saya.